Kalau ilegal itu terlalu halus, karena ini menimbulkan penderitaan yang cukup besar kepada rakyat, karena menimbulkan kerugian kepada negara. Kok Prabowo masih belum menentukan sikap? Takut. Padahal rakyat, selama Prabowo mengambil sikap untuk kepentingan negara, bangsa, dan rakyat, yakin saya seluruh rakyat Indonesia, kecuali para pengkhianat, akan mendukungnya. Kalau nggak berbuat, itulah yang mendasari kemarin para purnawirawan. Karena itu purnawirawan membuat satu kelompok yang peduli kepada negara ini akan mencoba untuk komunikasi dengan presiden atau membuat deklarasi menyampaikan tuntutan atau desakan kepada Presiden Prabowo melakukan apa saja agar negara ini terselamatkan. Malu kita kalau negara ini pecah belah di saat kita ini masih hidup sekarang. Kalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kita baru saja kumpul-kumpul. Sebenarnya kumpul hari ini sudah didahului dengan kemarin kita bertemu para purnawirawan TNI dari 3 matra, darat, laut, udara, dari mulai kolonel sampai jenderal bintang 4 atau laksamana dan marsikal. Intinya para purnawirawan itu gregetan, gemes, ya marah juga gitu. Kondisi bangsa ini sudah sangat morat-marit, tinggalan dari Jokowi, tinggalan dari rejim Jokowi, dan Prabowo sudah lebih 100 hari jadi presiden, tapi kok langkah-langkah tegasnya belum kelihatan. Ya kelihatan sedikit sekali. Nah, kami pikir para purnawirawan yang bekas tentara ini, kalau kita lambat bergerak, musuh juga akan juga lebih cepat membersihkan diri menghadapi kita. Gitu. Ada apa ini? Apa dari menurut Prabowo sebagai presiden? Kenapa kok tidak mengeluarkan sikap yang jelas, tegas? Contoh, masalah PSN. Ini jelas bukan proyek strategis nasional, proyek biadab. Proyek biadab kalau menurut saya. Saya bisa buktikan. Kalau ilegal itu terlalu halus, karena ini menimbulkan penderitaan yang cukup besar kepada rakyat, karena menimbulkan kerugian kepada negara. Kok Prabowo masih belum menentukan sikap? Takut. Padahal rakyat, selama Prabowo mengambil sikap untuk kepentingan negara, bangsa, dan rakyat, yakin saya seluruh rakyat Indonesia, kecuali para pengkhianat, akan mendukungnya. Kalau nggak berbuat, itulah yang mendasari kemarin para purnawirawan. Karena itu purnawirawan membuat satu kelompok yang peduli kepada negara ini akan mencoba untuk komunikasi dengan presiden atau membuat deklarasi menyampaikan tuntutan atau desakan kepada Presiden Prabowo melakukan apa saja agar negara ini terselamatkan. Malu kita kalau negara ini pecah belah di saat kita ini masih hidup sekarang. Nah, itu.
banyak, bukan hanya masalah proyek strategis nasional saja ya, masalah kedaulatan kita yang sudah diacak-acak oleh pengusaha busuk yang bekerja sama atau dikendalikan oleh para pengkhianat ini sudah kasat mata. Tipuannya juga sudah sangat begitu kasar, vulgar dan terbuka. Tapi kok pemerintah diam saja. Nah, atas dasar itu hari ini kami Purnawirawan mengundang teman-teman dari civil society untuk tukar pikiran, untuk mendapatkan masukan-masukan, kalau istilah kerennya Edi katanya brainstorming. Apakah langkah yang direncanakan oleh Purnawirawan TNI itu betul atau tidak, didukung atau tidak? Nah, hari ini kami Purnawirawan yang kemarin sudah kumpul berbahagia karena rencana kami itu mendapatkan dukungan dari teman-teman aktivis sipil dan untuk mendesak Presiden Prabowo yang sudah 100 hari ini berkuasa kok malah membiarkan oligarki hitam rakus ini di backup oleh para pengkhianat yang notabene pengkhianat itu ada di depannya Prabowo. Kenapa tidak dilakukan langkah untuk mencegah kalau mematikan gitu? Heran. Ya, mematikan satu pengkhianat atau 2-3 pengkhianat itu pahalanya besar karena mengamankan 280 juta rakyat Indonesia. Betul. Dan mengamankan wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, itulah yang bisa sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan dan lain sebagainya. Saya kalau udah nyampe ini mau marah saja. Karena apa? Kasat mata pengkhianatan yang dilakukan oleh para pengkhianat ini. Pengkhianat itu dari tadi ada bawahan saya katakan, jenderal banyak tuh Pak yang jadi pengkhianat. Saya bilang ada nama Sunarko, enggak ada, alhamdulillah. Tapi jenderal Pak, teman-teman ini juga tahu. Namanya bisa juga disebutkan pada waktunya. Itulah yang bisa sampaikan pada kesempatan ini. Saya kembali ke Pak Komedi. Terima kasih. Teman-teman sekalian, jadi sebelum pindah ke tempat lain, maksud saya ke tokoh yang lainnya. Tapi karena Jenderal Sunarko sudah menyebut jenderal-jenderal pengkhianat, walaupun nanti dia mengatakan akan disebutkan pada waktunya. Pertanyaan saya sebagai jenderal juga yang tidak disebut namanya, ya kan, dengan teman-teman kan pasti kan bukan pengkhianat. Itu mereka kira-kira mau diapain oleh para jenderal yang tidak berkhianat ini? Ya pada waktu jenderal pengkhianat itu mau diapain sama jenderal-jenderal yang tidak berkhianat? Pada waktunya kalau nanti pemerintahan Prabowo sudah tegas jelas dihukum mati. Pengkhianat itu tidak dihukum mati. Ya, jadi secara umum perjuangan itu ada yang namanya perjuangan konstitusional, ada perjuangan yang ekstra konstitusional. Kita mau kemana? Dua-duanya sah, ya. Kita tidak bisa mendikte kelompok society untuk mencapai salah satu atau dua-duanya. Kalau seandainya kita mau perjuangannya ekstra konstitusional, berarti kita melakukan hal-hal yang tidak terdapat dalam konstitusi tetapi sah kalau menang. Oh, kalau menang. Kalau kalah ya dipenjara semua. Dianggap makar. Misalnya perjuangan ekstra konstitusional itu kita tidak percaya kepada pemerintahan ini, karena itu kemudian kita mengatakan pemerintahan ini harus dimundurkan. Kalau kita masih menggunakan kata mundur, makzulkan, itu masih konstitusional karena ada di konstitusinya. Tapi kalau kita bicara revolusioner, ya kan, tanpa alasan, tanpa prosedur dan lain sebagainya, maka kita bicara ekstra konstitusional. Nah, tetapi saya tangkap di forum para jenderal ini, mereka masih bicara perjuangan yang sifatnya konstitusional. Makanya mereka kemudian menitipkan 8 agenda. Kenapa 8 mungkin angka Prabowo? Makanya saya mengatakan untuk perjuangan yang namanya konstitusional harus ada 2 hal, agenda dan time frame. Oke, bagus. Karena kalau tidak ada agenda dan time frame-nya,
maka kita seperti harimau yang lari-lari tetapi dipagerin sana sini. Kelihatan galak tetapi nggak bisa ngapa-ngapain juga. Jadi kalau misalnya kita sepakat perjuangan konstitusional masih, ya kan, maka kita harus kasih agenda apa dan kapan waktunya. Karena kalau seandainya itu tidak tercapai, maka kita akan bergerak pada perjuangan yang ekstra konstitusional. Namanya revolusi, geruduk istana untuk jatuhkan dan lain sebagainya, itu adalah ekstra konstitusional. Nah, sekarang yang konstitusional itu apa? Saya usulkan, 1, makzulkan Fufufafa. Itu konstitusional. Yang kedua, tangkap ex-presiden Jokowi. Kenapa saya katakan kata tangkap? Adil itu nanti setelah ditangkap. Tangkap dulu, baru diproses, baru diadili. Ya, tangkap dulu misalnya. Itu kan itu measurable. Berikutnya apa lagi? Bubarkan atau cabut proyek PSN. Apakah di seluruh Indonesia? Apakah hanya PIK dulu? Kan saya bicara time frame tadi. Kemudian keluarkan Perpu KPK untuk mengembalikan kemandirian KPK.